Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Perkenalkan, saya Dr. Nabila yang berjaga pada hari ini. Dengan Mbak siapa? Mbak Naswa, Umurnya berapa? 25 tahun, Alamatnya di mana, Mbak? di Sesrampak, Jalan Kamboja. Baik. Hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Mbak, dari mulai kepala hingga kaki. Jadi nanti akan ada beberapa, saya akan menggerakkan bagian tubuh Mbak. Lalu nanti juga saya akan melihat dan juga beberapa kali menekan. Mungkin sedikit kurang nyaman, apakah Mbak bersedia? Ya, saya bersedia dong. Saya akan melakukan inspeksi pada artikulasi acromioclavicularis, sternoclavicularis, dan glenohumeral. Yang pertama kali adalah melihat pada bagian anterior, pada posisi bahu tanpa kelengkung. Lalu pada bagian posterior, scapula dan otot tidak terjadi deformitas. Lalu pada bagian anterior maupun posterior tidak terdapat deformitas, tidak terdapat perubahan warna, tidak terjadi pembengkakan, dan juga tidak terjadi atrofi otot. Kemudian melakukan palpasi pada daerah bahu. Apakah sakit? Apakah sakit? Apakah sakit? Apakah sakit? Apakah sakit? Pada palpasi tidak terdapat nyeri tekan. Jika terdapat nyeri tekan, nanti kita harus menentukan posisi prosesus acromialis dan sekitarnya untuk mendapatkan dari mana asal nyeri tersebut. Lakukan gerakan atau movement pada bagian regio acromialis clavicularis, sternoclavicularis, dan glenohumeral. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah fleksi, lalu ekstensi, adduksi, abduksi, dan internal serta eksternal rotasi. Terus apakah ada bagian yang terasa sakit? Tidak dong. Deteksi dan palpasi pada artikulasio kubiti. Pada artikulasio kubiti, di sini kita bisa lihat kontur sendi siku pada sisi ekstensor, os ulna, dan prosesus olecranon. Lalu palpasi pada daerah epicondylus untuk menemukan adanya nyeri tekan atau tidak. Lalu mencari ada pembengkakan atau ada penebalan atau tidak. Apakah terasa sakit? Pada palpasi tidak terdapat nyeri tekan, tidak terjadi pembengkakan, tidak terjadi perubahan warna, dan juga tidak terjadi penebalan. Lalu di sini bisa kita raba nervus ulnaris. Biasanya posisinya ada di sebelah posterior di antara epicondylus medialis dan prosesus olecranon. Lakukan hal yang sama pada sebelahnya. Apakah terasa sakit? Selanjutnya melakukan inspeksi dan palpasi pada artikulasio radiokarpal dan manus. Pada saat posisi istirahat, jari-jari tangan dalam posisi sedikit fleksi dan saling sejajar. Dapat dilihat pula di sini tidak terjadi pembengkakan atau bagian yang mengalami atrofi. Lalu di sini juga tidak terdapat deformitas dan perubahan warna. Lalu melakukan palpasi pada daerah pergelangan tangan dan juga kaki. Pertama kali melakukan palpasi pada bagian pergelangan. Apakah terasa sakit? Lalu lakukan palpasi pada tulang-tulang jari dan juga sela-sela jari. Apakah terasa sakit? Pada tulang-tulang jari tidak terdapat nyeri tekan. Apakah terasa sakit? Apakah ada terasa sakit?
Pada bagian sela-sela jari tidak terdapat nyeri tekan. Lalu melakukan palpasi pada daerah anatomical snap box. Apakah terasa sakit? Pada daerah anatomical snap box tidak terdapat nyeri tekan. Lakukan juga pada sebelahnya. Selanjutnya, melakukan tes sensasi pada kedua sisi medial dan lateral untuk melihat fungsi dari nervus medianus, ulnaris, dan radialis. Pada otot jari telunjuk, di sini untuk menentukan fungsi nervus medianus. Lalu pada otot kelingking, di sini untuk menentukan fungsi nervus ulnaris. Selanjutnya, pada bagian dorsal atau ibu jari untuk menentukan fungsi nervus radialis. Selanjutnya melakukan inspeksi dan palpasi pada regio vertebrae atau tulang belakang. Pada bagian posterior, curvatura vertebralis tampak tegak. Lalu pada bagian samping atau dari bagian lateral dapat kita lihat bentuk curvatura vertebrae itu berbentuk konkavitas cervical, lalu konveksitas torakal, yang terakhir konkavitas lumbar. Lalu selanjutnya melakukan palpasi pada daerah vertebrae, yaitu memegang setiap processus spinosus vertebrae dengan menggunakan ibu jari tangan. Apakah terasa sakit? Pada bagian daerah vertebrae tidak terdapat nyeri tekan, lalu tidak ditemukan adanya step off. Selanjutnya, melakukan gerakan pada vertebrae. Selanjutnya melakukan inspeksi pada daerah atau pada bagian artikulasi kokse. Baik, di sini tidak terdapat bagian yang mengalami deformitas, perubahan warna, pembengkakan atau atrofi otot. Selanjutnya melakukan palpasi pada daerah ligamentum inguinal dari lateral hingga ke medial dalam urutan navel, yaitu nervus arteris vena, empathy space, dan limfonodi. Apakah terasa sakit? Tidak. Pada daerah palpasi ligamentum inguinal tidak terdapat nyeri tekan. Selanjutnya melakukan movement atau gerakan pada artikulasi kokse. Posisikan pasien dalam keadaan telentang, lalu tekuklah lutut dengan bantuan tangan hingga ke bagian abdomen. Apakah terasa sakit? Tidak. Selanjutnya kita melakukan fiksasi sias yang berlawanan. Jangan pegang pergelangan kaki sisi lainnya, lalu berdiri, aduksi, lakukan hal yang sama pada sebelahnya. Kasih, muter ke sini, terus muter ke sini. 1, 2. Lakukan pada hal yang sebelahnya juga. Selanjutnya melakukan inspeksi dan palpasi pada daerah artikulasio genu dan pluris.
Di sini dapat kita lihat tidak terdapat deformitas, tidak terdapat pembengkakan, tidak terdapat perubahan warna, dan tidak terdapat atrofi otot. Lalu selanjutnya kita akan melakukan palpasi pada daerah artikulasi udeno dan juga fluris. Posisikan pasien duduk dan fleksi lutut, lalu dilakukan palpasi pada cekungan di kedua sisi tendon patella, raba bagian condylus medialis femur dan trapeus. Terus lakukan pada sebelahnya. Apakah terdapat nyeri tekan? Tidak. Pada keduanya tidak terdapat nyeri tekan. Pada daerah artikulasio talotibialis dan juga pedis. Di sini tidak terdapat deformitas, tidak terdapat pembengkakan ataupun atrofi otot. Lalu kita melakukan palpasi dengan kedua ibu jari, yaitu melakukan palpasi pada permukaan anterior dan juga posterior, pada os calcaneus dan juga facies plantaris, serta artikulasio metatarsal phalangeal. Apakah terasa sakit? Tidak. Apakah terasa sakit? Tidak. Apakah terasa sakit? Tidak. Lakukan hal yang sama pada sebelahnya. Fleksikan, lalu pijat betis dan lihat fleksi plantaris terjadi pada ini adalah mengukur panjang tungkai pasien dalam posisi rileks dan terlentang. Lalu sejajarkan antara kedua tungkai kanan dan juga kiri. Kemudian lakukan pengukuran dari mulai sias hingga malleolus medialis. Lakukan hal serupa dari sebelahnya. Lalu bandingkan antara kanan dan kiri, baik dari hasil pengukuran, baik kanan maupun kiri terdapat nilai yang sama. Maka ukuran panjang tungkai antara kanan dan kiri adalah sama atau normal. Selanjutnya melakukan pemeriksaan dan gerakan pada kepala dan leher. Untuk gerakannya ada fleksi, ekstensi, lalu ada fleksi lateral, lalu rotasi.